Sobat Gaptek Trader, selamat datang di Gaptek Profit Official YouTube channel. Hari ini, Senin tanggal 29 Agustus 2022, tiba waktunya saya Ayu untuk mereview beberapa emiten saham dan IHSG, tentunya menggunakan indikator saham lokal Gaptek. Indikator saham lokal Gaptek selain dilengkapi dengan fasilitas panah naik dan panah turun sebagai salah satu indikator entry point dan exit point, juga dilengkapi dengan fasilitas screener saham sehingga Bapak Ibu bisa menemukan saham-saham yang berpotensi uptrend dan menghindari saham-saham yang berpotensi downtrend dengan lebih cepat. Tentunya sangat membantu Bapak Ibu dalam mendapatkan profit konsisten di bisnis saham. Bagi Bapak Ibu yang tertarik dan berminat dengan indikator saham lokal kami, bisa kunjungi website di www.gaptekbisaprofit.com, pilih menu paket, pilih paket indikator saham, atau boleh tanya-tanya dulu pada admin kami di nomor yang ada pada layar kaca Anda. Bagi Anda yang belum join di free Telegram group kami, silakan join di link t.me/saham lokal GBP. Setiap paginya kami selalu memposting beberapa kandidat saham yang bisa Bapak Ibu pertimbangkan untuk beli. Selain itu, Bapak Ibu juga boleh menanyakan emitennya untuk dibahas. Silakan follow juga IG kami di @gaptekprofit dan @gapteksaham dan dukung channel kami dengan cara like, komen, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Oke Bapak Ibu, langsung saja kita mulai review hari ini, dimulai dari IHSG. Di sini IHSG dengan nama Composite, hari ini IHSG dibuka melemah di level 7057.39 dan di akhir sesi 1 IHSG ditutup pada level 7086.11 sehingga IHSG hari ini di sesi 1 melemah 0,7%. Dapat kita lihat bersama bahwa hari Jumat lalu IHSG ditutup melemah dan membentuk pola candle bearish engulfing. Kemudian disusul dengan saham Dow Jones yang turun cukup dalam 3,03% setelah Gubernur The Fed Jerome Powell mengumumkan akan menaikkan suku bunga untuk menurunkan laju inflasi. Nah, karena Jumat lalu IHSG ditutup membentuk pola bearish engulfing dan Dow Jones pun juga turun cukup dalam, membuat IHSG rawan koreksi di minggu ini. Dan dapat kita lihat pada pembukaan market Senin pagi ini, IHSG dibuka melemah di level 7057.39. Namun, berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, untuk trennya IHSG masih tetap uptrend dan nampak mendekati area persimpangan atau harga murah yaitu di 7.000 sampai dengan 6.900-an. Namun apabila IHSG terus melemah dan kemudian closing di bawah area support kuat di sini di bawah harga 6.800, maka IHSG downtrend dan berpeluang melanjutkan penurunan menuju ke area support di bawahnya yaitu ke 6.500-an. Semoga minggu ini IHSG hanya mengalami koreksi saja, bukan berbalik arah dan bisa kembali mencapai harga di atas 7.000. Demikianlah tren IHSG hari ini. IHSG masih uptrend. Next kita ke HIL. HIL atau Medical Hermina Tbk hari ini di sesi 1 HIL menguat 2,1% di harga Rp1.490 per lembarnya. Dapat kita lihat bersama berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, di sini sudah mulai muncul kode up berupa munculnya panah naik sejak tanggal 22 Agustus yang lalu. Dan sejak munculnya panah naik, HIL terus menguat hingga saat ini dan hari ini HIL berada di area persimpangan atau harga murah. Apabila di akhir sesi kedua nanti HIL mampu bertahan dan closing di atas persimpangan di atas harga 1490, maka HIL besok Selasa sudah confirm uptrend dan bagi Bapak Ibu yang mau entry pada HIL sudah boleh untuk entry dengan target di 1545 sampai dengan 1680. Namun apabila di sesi kedua nanti HIL koreksi melemah dan closing di bawah area persimpangan di bawah harga 1460, maka kita bisa wait and see dulu Bapak Ibu. Jika dilihat secara bandarmologi, HIL ini bandarnya lokal, kemudian volume bid offernya juga besar, asing juga sudah mulai akumulasi pada HIL,
Dan saya cek tadi, average transaksi pada 3 bulan terakhir pada HIL berada di harga 1.400-an. Sehingga untuk harga saat ini di 1.490 merupakan harga yang belum terlalu tinggi untuk HIL. Sehingga bagi Bapak Ibu yang masih bingung mau entry di emiten apa, bisa menjadikan HIL salah satu kandidat yang layak dipertimbangkan untuk dibeli. Demikianlah tren HIL hari ini. HIL berada di persimpangan, next kita ke AMAR. AMAR atau Bank Amar Indonesia Tbk hari ini di sesi 1 AMAR menguat 1,4% di harga Rp296 per lembarnya. Dapat kita lihat bahwa AMAR sudah mulai muncul kode up pada Jumat kemarin tanggal 26 Agustus 2022. Di sini ditandai dengan adanya panah naik, panah biru dan panah hijau. Serta pada bagian bawah Ateristo juga sudah berubah dari hitam menjadi hijau yang memberikan sinyal yang baik untuk AMAR. Saat ini dapat kita lihat bersama AMAR berada pada persimpangan atau harga murah Bapak Ibu. Nah, sama seperti HIL, apabila AMAR mampu bertahan dan closing di atas area persimpangan di atas harga 296. Jika AMAR mampu closing di atas harga 296, maka besok Selasa AMAR sudah confirm uptrend dan bagi Bapak Ibu yang mau entry sudah boleh entry dengan target di 316 sampai dengan 332. Jangan lupa apabila AMAR mengalami koreksi dan kembali tembus di bawah persimpangan di bawah harga 290, maka AMAR downtrend dan berpeluang turun menuju ke area support bawah di 264 sehingga kami sarankan untuk cut supaya kerugian Bapak Ibu tidak semakin dalam. Jika dilihat secara bandarmologi, AMAR ini bandarnya lokal, kemudian volume bid offernya juga besar, asing juga sudah mulai akumulasi AMAR sejak 3 hari terakhir, dan tadi saya cek untuk average transaksi yang sudah ada selama 3 bulan terakhir, itu berada di 300-an Bapak Ibu, sehingga untuk harga saat ini di 296, masih termasuk harga murah, bukan harga mahal, sehingga Bapak Ibu bisa mempertimbangkan AMAR sebagai salah satu emiten untuk dibeli. Selama indikator menunjukkan kepada kita suatu emiten berada di persimpangan atau harga murah, kita tinggal entry dan percaya Bapak Ibu. Yang penting kita ada cut loss di saat sistem tidak sesuai dengan yang kita harapkan, sehingga kita bisa mendapatkan unlimited profit dan minimal loss. Demikianlah tren AMAR hari ini. AMAR berada di persimpangan atau harga murah. Next kita ke IMPC. IMPC atau Impact Pratama Industri Tbk hari ini di sesi 1 IMPC menguat 0,5% di harga Rp3.870 per lembarnya. Dapat kita lihat bersama Bapak Ibu bahwa IMPC sebelumnya mengalami koreksi dan saat ini IMPC masih berada di area persimpangan atau harga murah. Selama IMPC tidak closing di bawah area persimpangan, di bawah harga 3790, maka IMPC masih uptrend dan masih ada potensi untuk menguat kembali ke depannya. Bagi Bapak Ibu yang mau entry pada IMPC, bisa entry di harga saat ini di 3870 dengan target terdekat kita di 4.000 hingga 4.230. Namun jangan lupa untuk cut loss apabila setelah Bapak Ibu open posisi pada IMPC, kemudian IMPC melemah dan closing di bawah harga 3790. Karena apabila IMPC closing di bawah harga 3790, maka IMPC berpeluang melanjutkan penurunan menuju ke 3400-an Bapak Ibu. Sehingga kami sarankan Bapak Ibu untuk cut supaya kerugian tidak semakin dalam. Jika dilihat secara bandarmologi, IMPC ini bandarnya lokal, kemudian volume bid offernya juga lumayan banyak, dan average transaksi 3 bulan ke belakang berada di harga 3.800-an, sehingga IMPC bisa menjadi salah satu kandidat emiten yang Bapak Ibu pertimbangkan untuk dibeli. Demikianlah tren IMPC hari ini. IMPC berada di persimpangan atau harga murah. Next kita ke Budi. Budi atau Budi Starch and Sweetener Tbk hari ini di sesi 1, Budi melemah 1,8% di harga Rp222 per lembarnya. Dapat kita lihat bahwa pada Jumat kemarin tanggal 26 Agustus 2022, Budi muncul kode up, di sini berupa munculnya panah naik. Tadi pada sesi 1, Budi nampak berada di area persimpangan atau harga murah. Namun karena di sesi 1 saat penutupan Budi closing di bawah area persimpangan di bawah harga 225, sehingga pada Budi kita bisa wait and see dulu Bapak Ibu.
Jika di sesi kedua nanti Budi mampu menguat dan closing di atas persimpangan di atas harga 230, maka besok Selasa Budi sudah confirm uptrend. Bagi Bapak Ibu yang mau entry sudah bisa entry pada Budi dengan target terdekat di 250 sampai 260. Jangan lupa untuk cut loss apabila Budi kemudian kembali koreksi turun dan closing di bawah persimpangan di bawah harga 220. Namun apabila di sesi kedua nanti Budi tetap bertahan di bawah harga 220 atau tidak mampu tembus di atas persimpangan, maka Bapak Ibu bisa wait and see dulu dan bisa mencoba mencari peluang di emiten yang lainnya. Jika dilihat secara bandarmologi, Budi ini bandarnya lokal, kemudian volume bid offernya juga besar, asing juga sudah mulai akumulasi 3 hari terakhir, dan tadi saya cek untuk average transaksi selama 3 bulan terakhir berada di harga 300-an, sehingga untuk harga saat ini di 222 termasuk harga murah Bapak Ibu. Namun kita saat ini bisa wait and see dulu, kita lihat apakah nanti di akhir sesi kedua Budi mampu tembus di atas 230 atau tetap bertahan di bawah harga 220. Tidak usah bingung lagi Bapak Ibu untuk beli atau jual karena ini loh sudah ada GPS yang bisa membantu Bapak Ibu menunjukkan market uptrend atau downtrend yang dilengkapi juga dengan fasilitas screener saham sehingga Bapak Ibu bisa menemukan saham-saham yang uptrend dan menghindari saham-saham yang downtrend dengan lebih cepat. Demikianlah tren Budi hari ini. Budi berada di persimpangan atau harga murah. Next kita ke ISSP. ISSP atau Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk, saat ini ISSP melemah 1,4% di harga Rp282 per lembarnya. Dapat kita lihat ISSP masih uptrend karena masih bertahan di atas area persimpangan di atas harga 280. ISSP saat ini berada di harga murah Bapak Ibu. Sehingga ISSP bisa menjadi salah satu pertimbangan Bapak Ibu untuk dibeli. Dapat kita lihat bersama bahwa hari ini ISSP muncul panah turun, di mana panah turun ini adalah salah satu indikator untuk exit point. Jika di sesi kedua nanti ISSP closing di bawah area persimpangan di bawah harga 276, maka ISSP confirm turun dan bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki emiten ISSP, kami sarankan untuk cut supaya kerugian tidak semakin dalam. Sebab apabila ISSP closing di bawah harga 276, maka ISSP berpotensi semakin turun menuju ke 262 sampai dengan 260. Dan jika ISSP mampu bertahan di atas harga 280, di atas area persimpangan, maka ISSP masih ada potensi untuk naik lebih tinggi lagi menuju ke target terdekat di 294 sampai dengan 296. Jika dilihat secara bandarmologi, ISSP ini bandarnya lokal, kemudian asing juga sudah mulai akumulasi pada ISSP 2 hari ini, kemudian volume bid offer juga lumayan besar, dan average transaksi 3 bulan terakhir berada di harga 280-an. Jadi, sama seperti indikator saham lokal Gaptek, di harga saat ini di 282 yang menunjukkan harga murah untuk ISSP. Demikianlah tren ISSP hari ini. ISSP masih uptrend. Next kita ke Friend. Friend atau Smartfren Telkom Tbk hari ini Friend melemah 4% di harga Rp95 per lembarnya. Dapat kita lihat bersama untuk Friend trennya masih uptrend ya Bapak Ibu, dan saat ini Friend dekat dengan area persimpangan atau harga murah. Selama Friend masih mampu bertahan di atas harga 94, maka trennya masih uptrend. Namun apabila Friend melemah dan closing di bawah harga 91, maka Friend downtrend. Dan kami sarankan untuk Bapak Ibu yang sudah memiliki emiten Friend agar di cut loss supaya kerugian tidak semakin dalam. Sebab apabila Friend closing di bawah harga 91, maka Friend berpeluang terus melanjutkan penurunan menuju ke 89 sampai dengan 79. Karena saat ini Friend dekat dengan persimpangan atau harga murah, bagi Bapak Ibu yang mau entry pada Friend bisa melakukan pesan beli di harga 94 sampai dengan 93 dengan target di 104 sampai dengan 116. Dan jangan lupa untuk cut loss apabila setelah Bapak Ibu entry pada Friend, lalu Friend semakin melemah dan closing di bawah area 91 karena Friend sudah confirm downtrend. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, Friend ini bandarnya lokal, kemudian volume bid offernya juga besar. Didukung secara teknikal, Friend saat ini dekat dengan area persimpangan atau harga murah sehingga Friend bisa menjadi salah satu pertimbangan Bapak Ibu untuk dibeli. Demikianlah tren Friend hari ini.
Friend masih uptrend, next kita ke BRIS. BRIS atau Bank Syariah Indonesia Tbk hari ini BRIS melemah 0,3% di harga Rp1.525 per lembarnya. Dapat kita lihat bersama bahwa BRIS saat ini juga berada dekat dengan area persimpangan atau harga murah Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang mau atau ingin entry pada BRIS, kami sarankan melakukan pesan beli di harga murah di 1495 sampai dengan 1470. Dengan target terdekat di 1600 sampai dengan 1710. Jangan lupa untuk cut loss apabila BRIS kemudian koreksi turun dan closing di bawah persimpangan di bawah harga 1470. Sebab jika BRIS closing di bawah harga 1470, maka BRIS berpotensi turun menuju ke support di bawahnya yaitu di 1340. Jika dilihat secara bandarmologi, BRIS ini bandarnya lokal, kemudian volume bid offernya juga lumayan besar, dan average transaksi 3 bulan terakhir pada BRIS berada di harga 1.500-an. Jadi, tidak jauh beda dengan harga murah sesuai dengan indikator saham lokal Gaptek. Demikianlah tren BRIS hari ini. BRIS masih uptrend berada di persimpangan atau harga murah. Bapak Ibu, saat ini indikator saham lokal Gaptek sudah ada fasilitas rekinar saham yang uptrend maupun downtrend. Untuk tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memilih dari tanggal berapa sampai tanggal berapa untuk waktu screening ya. Nah, dalam waktu 1 menit, maka sudah muncul beberapa emiten dengan info sell maupun info buy. Nah, mari kita lihat apakah hari ini candle BBCA bullish sesuai dengan info screener. Nah, ternyata hari ini BBCA menguat ya Bapak Ibu sesuai dengan info pada screener. Kemudian kita lihat hari ini blue juga muncul sinyal buy, mari kita cek. Lalu kita lihat di sini uang juga muncul sinyal buy. Nah, kita bisa lihat emiten yang lain dengan sinyal sell. Oke. Nah, di sini ada PTBA Bapak Ibu, mari kita cek. Nah, dapat kita lihat bersama bahwa PTBA hari ini melemah 4,6% dibandingkan candle penutupan kemarin. Manfaatkan teknologi untuk mencapai profit konsisten di bisnis saham. Semoga informasi yang kami berikan hari ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu di rumah. Sukses selalu tradingnya, jangan lupa menjaga kesehatan. Salam Gaptek Profit.